Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang pengaruh liberalisme terhadap penulisan sejarah. Saya Fatihatul Mabrukah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Historiografi liberalisme dalam kalangan masyarakat barat. Pendahuluan. Liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pemahaman pada kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme itu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir para individu. Kegemilangan peradaban barat kontemporari jelas merujuk kepada konsep modern yang berjaya diterima sebagai cara hidup komprehensif masa kini. Idea kemajuan dalam liberalisme bermula dari pasca modern hingga pada abad ke-15 dan seterusnya, berkembang dengan serius seiring dengan perkembangan ilmu pada abad ke-18. Abad ke-19 menyaksikan pembentukan image modernisasi dalam perindustrian yang membuat perubahan besar dalam budaya masyarakat. Asalnya kepahaman ini merupakan ajaran teologi dan falsafah tentang kebebasan kehendak. Dalam era modern, kefahaman ini berubah kepada teori dan usaha mempertahankan kebebasan kehendak. Mereka menafsirkan bahwa kebebasan kehendak itu mempunyai sasaran dalam dirinya sendiri. Selepas itu, konsep kebebasan dalam falsafah modern menumpukan masyarakat berpendirian untuk melarang institusi membentuk paksaan yang bersangkut paut dengan negara dan pemilikan individu ke atas mereka. Ali Mudofir 1988. Ini menunjukkan liberalisme barat dalam sejarah dari masa ke masa mengalami corak atau karakteristik tersendiri. Historiografi liberalisme barat dibahagikan kepada zaman sebelum Masehi, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman sebelum Masehi terdiri daripada tamadun Yunani dan Rom, manakala zaman pertengahan adalah zaman awal Kristen yang merupakan transisi dari zaman Yunani ke zaman pertengahan dan pencerahan. William R. Cook dan Roland B. Herzmann 1983. Zaman modern pula bermula semenjak berlakunya Renaissance dan Revolusi Prancis yang menyaksikan pertukaran kuasa daripada gereja kepada kuasa demokrasi dan pilihannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahid Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahid Hussein. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan saudari Fatihah, yang mana saya akan menyampaikan materi kedua yang berjudul liberalisme sebelum Masehi. Pemikiran yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan dan meletakkan manusia sebagai paksi membuat keputusan muncul ketika zaman tamadun Yunani.
tokoh falsafah Yunani yaitu Thales pada abad ke-6 Masehi, Witesigenes 1970, RB Ones 1989, WHA Arthur 1985 telah mempersoalkan nilai kebenaran dari mitologis dan mencari prinsip di luar mitologis. Pandangan ini diakui oleh Hamid Fahmi Zarkashi 2009 dan mendakwa teori liberal bermula menerusi ideologi sofis pada era Yunani kuno, yaitu era yang menjadi salah satu elemen terpenting kemunculan peradaban Barat. Ideologi ini mendukung dua komponen utama dalam epistemologi pemikiran, yaitu skeptisisme dan relativisme melalui tokoh seperti Heraklitus, Demokritus, dan Pythagoras yang lazim dipandang sebagai seorang relativis, anarkis atau humanis. AMW Pranarka 1987. Ideologi sofis terpengaruh dengan Pythagoras yang meletakkan manusia sebagai penentu sesuai kebenaran, Bertens 1999, dan manusia adalah parameter segala sesuatu. Man is the measure of all things, Syed Nadim Algiers 2005. Selain meletakkan kebenaran adalah suatu yang relatif, ideologi sofis mengajak seorang untuk skeptikal terhadap pemikiran orang lain dan mengajarkan setiap orang untuk mempertahankan pendiriannya. Apa yang dibenarkan hari ini, esok boleh disalahkan. Apa yang dipertahankan kemarin hari ini boleh dibatalkan. Kebenaran itu hanya bersifat sementara dengan teori kebenaran yang tidak tercapai, menjadikan tiada ukuran yang tetap tentang kebenaran dan tidak ada kebenaran tentang baik dan buruk. Justru hilangkan pembezaan antara benar dan salah, antara baik dan jahat. Muhammad Hatta 1986. Ideologi sofis secara radikal mempopulerkan intelektual retorik yang melampau dan meluaskan pendidikan formal kepada remaja. James Algerit 1969. Mereka menggunakan logik, retorik, bahasa, dan sejarah dalam perdebatan yang membentuk kehidupan sekuler. Aliran ini mengalami perkembangan sengit, dan ideologi Socrates, Plato, dan Aristoteles. Abbas Mansur, Taman 2016. Al-Atas 1993 menyatakan peradaban Barat merupakan peradaban yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa dari peradaban Yunani kuno, berasimilasi dengan peradaban Romawi dan disesuaikan dengan elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutama Jerman, Inggris, dan Perancis. Mudahnya, prinsip asas dalam falsafah, seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani, manakala prinsip-prinsip mengenai hukum dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Begitu juga dengan agama Kristen yang awal perkembangan berasal dari Asia Barat, kemudian disesuaikan dengan budaya Barat sehingga terhasil agama Kristen pada hari ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang kedua, dan akan saya lanjutkan lagi untuk materi ketiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian untuk materi ketiga, yang mana saya akan menyampaikan kembali lagi. Sebelumnya saya telah menyampaikan materi kedua, dan saya akan menyampaikan materi ketiga. Baiklah, materi ketiga
Ini yang berjudul Liberalisme pada zaman pertengahan. Abad pertengahan adalah pencampuran antara Yahudi, Kristen, dan Yunani kuno. Romawi yang terjadi pada zaman Kaisar Romawi, namun Romawi tidak bertahan lama dan digantikan oleh budaya Kristen Latin. Seterusnya budaya Jerman dan Keltik khususnya Irland masuk dan mempengaruhi pandangan hidup Barat. Periodisasi ini sangat penting bagi perkembangan kebudayaan Barat. William R. Kirk dan Rollins B. Herzman 1983. Menurut Hamid Fahmi Zarkashi 2009 dan Adyan Husaini 2005, sejarah perkembangan liberalisme abad pertengahan tercetus menerusi fenomena ekonomi dan politik yang dimanipulasi oleh sistem feudal, yaitu sistem kuasa mutlak pemerintah dengan membatalkan kebebasan golongan awam. Liberalisme bermula apabila berlaku perkembangan antara kehendak pemerintah dan batasan hak golongan awam yang melahirkan suatu resepsi negatif. Seterusnya, membina usaha sekularisasi dalam politik masyarakat. Ini dibuktikan oleh hujah kaum monark di samping memperkecilkan dogma agama. Justru politik menyaksikan kehendak rakyat lebih menginginkan parlemen selaku wakil rakyat berbanding raja yang mempromosi diri sebagai agen Tuhan. Moh Tolikha 2008. Sejarah liberalisme dan sekulerisme mengakar dari agama Kristen di Barat yang disebut dengan zaman kegelapan, The Dark Ages, Adenin Hermes 2003. Ketika Empire Romawi Barat runtuh pada tahun 476 dan gereja Kristen mulai muncul sebagai institusi yang dominan dalam masyarakat Kristen Barat. Masyarakat Barat hidup di bawah cengkaman kuasa gereja. Pihak gereja mendakwa dirinya sebagai institusi resmi mewakili Tuhan di muka bumi, menjalankan hegemoni terhadap kehidupan masyarakat dan melancarkan sebagai tindakan kejam yang sangat tidak manusiawi. Adyan Husaini 2005 sampai 2007. Gerak Geri biadab gereja dengan memaksa masyarakat untuk menuruti segala peraturan gereja dan dilarang untuk menentangnya. Meskipun peraturan itu salah, Safar bin Abdurrahman Al-Huwaili malah para pendiri menghalalkan pertumpahan darah untuk melaksanakan keinginan Adyan Husain 2004. Bagi melestarikan hegemoni tersebut, sudah tentu gereja memerlukan security untuk memelihara kepentingannya. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah institusi gereja yang berniat untuk menindas musuh-musuh gereja, dikenali sebagai istilah inquisition atau penganiayaan, yang sangat terkenal kejahatan dan kekejamannya. Pemeliharaan hegemoni ini sesungguhnya juga merupakan pemeliharaan konsep yang dimiliki oleh gereja, yaitu konsep infallibly, tidak didapati bersalah. F.D. William 1994. Dalam wilayah personal dan mengekang wilayah kekuasaan mereka, Hamid Fahmi Zarkashi 2009 menegaskan terminologi ini memang sengaja dihalalkan untuk memusuhi agama dan membuang atau menyingkirkan agama tradisional.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kedua tadi sebelumnya dan materi ketiga. Dan di sini dan materi keempat akan dilanjutkan oleh saudara kami Muhammad Hasbi. Kepada saudara kami Muhammad Hasbi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbi akan melanjutkan materi dari saudara Husen, yaitu materi keempat, liberalisme pada zaman modern. Aliran ini bermula pada abad ke-17 melalui tulisan Prancis Bacon 1561 sampai 1626 dan Hobbes 1588 dan 1679. Manakala di Prancis munculnya René Descartes 1596 dan 1950 yang memberi penekanan baru terhadap logik akal. Di Jerman pula muncul tokoh falsafas kritis Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Menurut Hamid Fani Zarkasi 2009, kebebasan intelektual yang berusaha untuk bebas dari agama dan Tuhan itu kemudian tumbuh secara rasional menjadi liberalisme dalam pemikiran keagamaan. Liberalisme pada zaman ini bermula dengan revolusi tidak berdarah pada tahun 1688 yang kemudian dikenali dengan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi ini berjaya menjatuhkan Raja James II dari England yang Irland James VII dari Scotland, serta meluluskan sebuah undang-undang hak rakyat Bill of Rights yang mengandung pemasukan beberapa kekuasaan raja dan jaminan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan masyarakat Inggris. Pada waktu yang sama, ahli filsafat Inggris John Locke 1632 dan 1704 menekankan hak asasi manusia dengan dakwaan setiap orang lahir di muka bumi ini mempunyai hak-hak dasar natural right yang tidak boleh dirampas. Hak-hak asasi itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu, kebebasan untuk pemandangan, beragam, dan berbicara. Di dalam bukunya Theories of Government 1690, John Locke berpendapat pemerintah memegang tugas utama untuk menjamin hak-hak asasi tersebut, dan jika ia tidak menjaga hak-hak asasi tersebut, rakyat mempunyai hak untuk membuat revolusi. Peperangan pada sekitar 1775 sampai 1783 telah memerdekakan Amerika Serikat daripada penjajahan Inggris. Pada tahun 1788, Undang-Undang Amerika Serikat memutuskan pemerintahan demokrasi melalui kekuasaan yang dibagi kepada kuasa presiden, Kongres, dan pengadilan federal. Pada tahun 1789, rakyat Amerika Serikat membuat pidaan pelembagaan dikenali sebagai Bill of Rights. Pada tahun 1971, pindaan pelembagaan ini dijadikan salah satu karataan Undang-Undang Dasar, kandungan utama dari Bill of Rights. Peringkat kedua di akhir keabad 18 dengan doktrin romantisme yang menekankan bahwa individualisme di mana individu menjadi sumber nilai terhadap sesuatu, kesadaran sendiri, self-consciousness, mengambil tempat kesadaran bertuhan. Dalam pengertian agama, tokoh yang memperkenalkan adalah Jacques tahun 1712 sampai tahun 1778. Immanuel Kant dan Friedrich dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, liberalisme berkembang melalui strategi laissez-faire oleh seorang ahli ekonomi Scottish bernama Adam Smith di bukunya bertajuk The Wealth of Nations tahun 1776. Gagasan-gagasan ekonomi Adam Smith ini dijadikan ukuran untuk mendirikan sistem ekonomi kapitalis yang mempromosikan liberalis bagi kegiatan ekonomi bagi setiap orang. Strategi ini membataskan negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi rakyat. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Devi. Kepada saudari Devi kami persilakan. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari saudara Hasbi. Adapun yaitu nomor 5, liberalisme pasca modernisme.
Para pendokong pemikiran pasca modern seperti Richard Ortiz 1931 sampai 2007 menegaskan tentang bahayanya konsep fitrah manusia. Bagi Richard, konsep fitrah manusia merupakan suatu ancaman kepada pasca modern. Antara aspek fitrah manusia yang ditolak oleh pasca modern ialah semangat kewarganegaraan dan semangat kebersamaan. Konsep fitrah manusia merupakan satu topik penting karena ia melibatkan fitrah dunia, fitrah kebenaran, fitrah Tuhan. Kepercayaan ini terwujud semenjak zaman Plato sebagai zaman modern, namun begitu telah ditolak pada zaman pasca modern yang juga menolak konsep metafizik. Bagi pemikiran pasca modern, metafizik adalah pemankin untuk manusia lari daripada realiti kehidupan dan bahkan faktor yang boleh menentukan kemajuan yang akan dicapai oleh manusia. Bila manusia menolak konsep metafizik, maka tentu juga akan menolak konsep teologi. Perkara yang penting bagi pasca modern adalah kebebasan manusia, bukan kebenaran. Pasca modern mementingkan manusia kebebasan diri untuk menjalani dunia tanpa seberang ikatan kepada sembarang bentuk tradisi termasuk Tuhan dan agama. Hal ini menjadikan masyarakat hidup dan hipokrit dan tidak mempunyai garis panduan serta agenda terhadap apa yang dilakukan. Masyarakat yang hidup dalam dunia yang bebas tidak akan mempunyai konsep kebenaran. Dari sudut epistemologi, pasca modern tidak mempunyai sesuatu yang boleh dikongsi bersama pada peningkatan asas dari segi nilai-nilai. Moral yang universal. Kebenaran pada zaman pasca modern hanyalah berupa produk bahasa dalam budaya semata tanpa melihat kebenaran mutlak. Dalam tempo 1960 sampai 1990, pasca modern muncul sebagai sebuah fenomena bahaya di mana masyarakat berubah daripada masyarakat industri kepada masyarakat maklumat dengan meningkatkan teknologi ICT melalui komputer dan mobile phone atau Tolver 2002. Masyarakat maklumat menghasilkan sekumpulan orang baru. Malah dalam bidang perniagaan pun telah menukar dari mod berpusat pada mod jaringan. Era maklumat bukan saja mengubah pekerjaan tetapi juga mengubah seluruh dunia. Masyarakat maklumat bekerja berdasarkan jaringan komunikasi yang meliputi seluruh muka bumi. Pada masa lalu, maklumat tidak secepat perjalanan manusia, tetapi sekarang maklumat dapat mengalir ke seluruh dunia secepat cahaya. Sistem komunikasi global yang begitu canggih dapat mengetahui peristiwa apa saja dan di mana saja dunia ini. Budaya, massa, dan ekonomi global yang dihasilkan era maklumat berusaha menguntungkan dunia menjadi WWW. Ketika dunia ini bersatu pada satu dimensi, pada waktu sama ia menghancurkan sudut dimensi yang lain. Munculnya pasca modern yang menghasilkan kesadaran global dan menipisnya semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air, bangsa, agama menjadi semakin suram. Dengan munculnya gerakan globalisasi, hidup di era globalisasi menyadarkan penduduk dunia mengenai keberbagian budaya di dunia ini. Gelombang perubahan ini juga memaksa masyarakat mengambil cara pandang pluralisme. Cara pandangan ini bukan saja bersikap toleran kepada kumpulan lain, tetapi juga merayakan
Keperbagian budaya. Amalan yang prinsip sebagai melahirkan gaya pasca modern. Secara dasarnya globalisasi telah mencabut kebutuhan sebuah negara dan bangsa sama ada dari segi bahasa, budaya, undang-undang, tanah air, dan agama. Bukan itu saja, globalisasi mengibatkan masyarakat Islam termasuk golongan wanita hanyut dalam kehendak sendiri tanpa batasan agama dan sepadam akhlak. Ini merupakan satu pencabulan kepada nilai-nilai kemanusiaan yang dirancang secara senyap oleh agenda Barat. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Depi tadi. 6. Implikasi liberalisme kepada masyarakat Islam. Liberalisme yang melaungkan kebebasan mutlak dan jauh dari peraturan agama memberi impak kepada kemunculan gerakan feminisme atau hak asasi persamaan gender. Demokrasi yang diamalkan di negara-negara dunia ketiga menyaksikan gerakan ini berjaya muncul ke permukaan. Gerakan feminisme di Malaysia kuat dipengaruhi oleh feminisme barat. Gerakan ini didukung oleh wanita elit dan menengah ke atas yang berpendidikan tinggi. Mereka begitu tertarik kepada gerakan feminisme di barat yang membangkitkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan, hak wanita, dan liberalisasi kaum wanita. Gerakan ini bertujuan untuk memberi lebih banyak kebebasan dan menuntut hak yang lebih luas mengatasi lelaki, malah menuntut hak yang diperuntukkan kepada lelaki seperti menjadi imam sholat kepada kaum lelaki, wali perkawinan, dan melafazkan talak pada suami. Liberalisme memberi impak yang berbagai kepada masyarakat Islam di Malaysia. Sifat kasih sayang sesama manusia semakin terhakis. Keganasan bermaharajalela dan wujud kecenderungan bertindak kejam dan ganas. Nilai-nilai akhlak semakin hilang, kedudukannya berleluasa di merata tempat. Masyarakat sudah merasa tidak selamat dalam rumah sendiri. Anak-anak tidak selamat tinggal dengan ibu bapaknya. Gadis-gadis tidak selamat di rumah dan di jalanan. Masyarakat kita hari ini diselubungi dengan kekeliruan tentang identitik dan jati diri yang perlu menjadi pegangan dan anutan. Fakta yang dikeluarkan oleh berbagai agensi kerajaan menunjukkan betapa besarnya masalah sosial yang melanda masyarakat kita. Yang lebih mengharukan lagi, ia melibatkan golongan Melayu dan berbagai masalah keruntuhan akhlak. Laporan Dada 2016 yang mengeluarkan unit sistem maklumat tahun 2015 berbanding 21 777 pada tahun 2014 mengkelibatkan wanita Islam dalam dunia perangaan. Ratu cantik, mengiklankan komersial, gadis-gadis bola, gadis granat prik, lakonan, nyanyian, dan tarian yang jelas mencemarkan nama baik agama Islam. Berita gadis lari mengikuti teman lelaki, malah kebebasan hidup tanpa ikatan keluarga, bersekedudukan, dan lainnya. Sekian yang dapat saya bacakan. Saya persilakan ke moderator. Baiklah, itulah hasil dari
penjelasan materi kelompok kami. Kami minta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami buat. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.